Oke, baik. Teman-teman sekalian, eh, sekarang saya mau tanya ya. Gini, RPS praktik untuk materi tidak beda jauh dengan di apa istilahnya di AKM2. RPS-nya teman-teman bisa baca di halaman terakhir buku praktik terbaru. Sudah lihat ya? Itu ada RPS-nya di situ. Dibaca ya, disimak. Intinya yang ingin saya tekankan supaya kita tidak lama-lama terkait dengan komponen penilaian 30, 30, 40. Ya, 30 UTS, 30 UAS, dan 40 aktivitas. 40 aktivitas itu yang paling banyak adalah tugas. Jadi 40 itu dibagi 10% kehadiran, 20% partisipasi keaktifan, 30% review test, kuis ya, dan sejenisnya, yang 40% tugas. Nah, untuk tugas itu sudah ada di RPS. Teman-teman lihat di RPS, itu setiap pertemuan ada tugas. Nah, kerjakan. Nah, kapan waktu deadline-nya? Nah, karena kita itu hari Kamis kuliahnya, deadline-nya hari Rabu, pekan depan. Jadi 1 minggu. Tugasnya waktunya 1 minggu ya. Jam 22 malam, jam 10 malam. Deadline. Jadi saya berharap teman-teman tidak mepet-mepet. Jadi kan bisa dikerjakan hari libur atau langsung ya, dicicil itu. Ya, seperti itu. Jadi itu untuk penugasan. Ditulis tangan dan di-scan, nanti dimasukkan di folder. Nanti saya sediakan folder di penugasan, nanti setiap pertemuan ada foldernya. Ya, misalnya tugas pertemuan 1, nanti ada foldernya, ada ininya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Terkait Belum. dengan jelas, clear ya? Clear? Nah, saya tekankan di awal, tolong kita gunakan kesempatan kita sebaik-baiknya sehingga teman-teman tidak ada lagi dalam tanda kutip drama di akhir perkuliahan. Biasanya kan ada drama kalau nilainya kurang maksimal dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada nilai UTS, nilai UAS ya, sudah di ini teman-teman, terutama nilai UTS lah. Atau nanti kalau pas kuis atau pas ulangan review tes, latihan soal, nah itu teman-teman mengalami kesulitan kendala segera disampaikan. Jadi tidak terakumulasi. Oke ya, materinya ini cukup menantang ya, cukup menantang. Tapi saya yakin teman-teman bisa, simpel insya Allah lah. Jadi kita tidak boleh meremehkan, tapi juga jangan terlalu takut. Setuju? Sepakat? Sepakat. Sepakat, Pak. Nah, gitu dong. Oke, baik. Saya lebih senang mereview itu nanti kita sekalian praktik menggunakan Excel, gitu ya. Setuju ya? Jadi nanti teman-teman, ini salah satu keuntungan PJJ, teman-teman boleh menggunakan Excel, boleh buka buku, open book gitu ya. Tapi ya tetap memberitahukan waktu ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mereview singkat, tapi reviewnya sambil saya bertanya, ya, saya bertanya. Mungkin sekitar berapa 45 menit kalau bisa langsung latihan nggak apa-apa. Tapi insya Allah target kita sesuai RPS ada 2 soal yang harus kita kerjakan di pertemuan ini, yaitu latihan 13.3 dan 13.5. Semuanya sudah pegang semua buku praktik? Sudah? Nah, karena edisi 4 sudah ada di teman-teman, tolong edisi 3 dihapus saja, di-delete filenya, di-delete. Karena apa istilahnya, atau enggak apa-apa, enggak, tapi enggak usah di ini ya, teman-teman fokus ke edisi 4. Karena isinya ada yang berbeda. Isinya ada yang berbeda. Oke, supaya ada interaksi, supaya teman-teman tidak ngantuk, saya tanyakan ya. Jadi saya acak saja, atau urut lah, nggak apa-apa urut ya. Jadi nanti ini. Oke, Adit nomor 1, Adit. Ya, Pak. Liabilitas itu apa, Adit? Liabilitas? Liabilitas itu kewajiban yang muncul akibat transaksi di masa lalu yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, Pak. Oke. Saya lengkapi. Pertama itu kewajiban kini. Liabilitas adalah kewajiban kini. Saat ini kita punya kewajiban. Untuk apa? Untuk mengalihkan sumber daya, untuk menyerahkan aset atau mengalihkan aset di masa depan tentunya ya.
akibat peristiwa masa lalu. Jadi ada 3 unsur. Pertama, kewajiban kini, adanya kewajiban. Yang kedua, untuk mengalihkan sumber daya atau aset. Dan yang ketiga, akibat peristiwa masa lalu. Jadi itu. Oke, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2, Afan. Liabilitas ada berapa, Afan? Ada 2, liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Kalau keuangan dan keuangan itu apa? Oh iya, keuangan dan non keuangan itu salah satu jenisnya juga, Pak. Nah, jadi gimana? Ada keuangan dan non keuangan. Oke, saya bantu. Ini sekaligus saya yang mereview caranya gini ya. Iya, Pak. Berdasarkan jatuh temponya, berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya dibagi 2, jangka pendek, jangka panjang. Current, non current. Jadi sama-sama current, non current, tapi beda teman-teman artinya. Kalau current aset artinya apa? Terjemahnya, current aset terjemahnya? Aset lancar, Pak. Lancar, Pak. Non current aset? Aset tidak lancar. Aset tidak lancar. Current liabilities? Terjemahnya? Kewajiban lancar, Pak. Liabilitas lancar. Bukan liabilitas lancar. Kok malah saya bukan. Liabilitas jangka pendek. Jangan liabilitas lancar. Nah, lu kok beda Pak? Artinya beda. Ada yang tahu nggak? Kenapa kalau current aset lancar? Kenapa kalau current liabilities jadinya liabilitas jangka pendek? Ada yang tahu nggak? Kalau non current aset tidak lancar. Kalau non current liabilities jangka panjang. Loh kok beda Pak? Ada yang tahu nggak? Sama-sama bahasa Inggrisnya tapi beda terjemahnya. Silakan Altos. Mungkin kalau aset itu dinilai dari likuidasinya, Pak. Kalau liabilitas itu pembayarannya gitu, Pak. Iya, betul. Aset itu memang kan sumber daya ya. Aset itu kan akan digunakan. Jadi tingkat pemanfaatannya tadi betul, likuiditasnya. Seberapa lancar dia dicairkan, seberapa cepat dia bisa langsung digunakan. Itu lancar tidak lancar. Seberapa cepat dia bisa tadi ya, dikaskan ya, dicairkan. Oke. Kalau liabilitas kewajiban itu terkait karena kita punya kewajiban, kapan kita harus memenuhinya. Jangka pendek atau jangka panjang. Sekarang nomor 3. Nah, mudah-mudahan nanti sampai sudah selesai review kita ya. Setelah itu latihan. Fadli mana? Oke, Fadli. Liabilitas jangka pendek itu apa, Fadli? Pak, tadi ulang pertanyaannya, Pak. Gimana? Tadi ulang pertanyaannya, Pak. Liabilitas jangka pendek. Apa itu? Liabilitas jangka pendek itu liabilitas yang tidak memenuhi kriteria dari jangka panjang. Tidak memenuhi kriteria liabilitas jangka panjang. Oke. Kalau liabilitas jangka panjang yang tidak memenuhi kriteria jangka pendek gitu. Kalau liabilitas jangka panjang, kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun atau selama 1 siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama? Oke, baik. Saya koreksi. Jadi liabilitas jangka pendek. Kalau ditanya apa itu liabilitas jangka pendek, jadi yang diatur adalah liabilitas jangka pendek, yang diatur kriterianya. Jadi definisinya yang diatur itu di PSAK itu adalah liabilitas jangka pendek. Kalau jangka panjang enggak diatur. Jangka panjang jawabannya tadi, apa liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas selain jangka pendek. Nah gitu. Kalau ditanya apa itu jangka pendek, baru dijawab. Jangan dibalik. Apa itu liabilitas jangka pendek selain jangka panjang? Apa itu jangka panjang selain jangka pendek? Loh nanti muter-muter. Jadi enggak ketemu. Jadi kalau ditanya apa itu jangka pendek, jawab. Yang ada definisinya itu jangka pendek. Apa itu jangka pendek? Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang memenuhi salah satu kriteria. Ada 4 kriteria. Jadi liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang memenuhi salah satu dari 4 kriteria. A, B, C, D. Ya, diselesaikan dalam siklus operasi normal. Jadi dibayarnya itu dalam 1 siklus ya. Atau diperdagangkan atau tadi jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
atau tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan. Itu liabilitas jangka pendek. Gitu ya. Kalau liabilitas jangka panjang ya selain itu. Nah, itu. Jadi enak selain itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan pertanyaan. Belum, Pak. Oke, lanjut. Nah, kemudian liabilitas keuangan itu berdasarkan apa berarti? Jadi kalau liabilitas berdasarkan jatuh tempo ada jangka pendek, jangka panjang. Kalau berdasarkan cara penyelesaiannya, ya, atau bagaimana cara menyelesaikannya itu bisa dibagi dengan keuangan non keuangan. Keuangan itu kalau yang diselesaikan dengan kas, ya, menyerahkan kas atau aset keuangan atau dengan ekuitas, ya, dengan saham. Itu artinya liabilitas keuangan. Kalau saya tanya account payable itu keuangan atau enggak? Altos. Account payable itu liabilitas keuangan atau enggak? Keuangan. Ya, jadi keuangan. Apa istilahnya? Karena akan dibayar ya dengan kas. Bonds payable keuangan atau enggak? Bonds payable keuangan atau enggak? Bisa keuangan, bisa enggak, Pak? Coba dieksplor. Keuangannya kalau Halo? Halo? ya, Pak. Gimana dilanjutkan tadi gimana? Keuangan, Pak. Saham itu juga keuangan ya, Pak. Kalau nggak salah sempat kebaca kemarin pelunasannya juga bisa dengan saham gitu, Pak. Oke. Aul mana Aul? Jadi obligasi notes payable itu ini ya, liabilitas keuangan ya, karena memang dilunasi dengan itu ya, kas, aset keuangan gitu ya. Jadi secara umum dia memang liabilitas keuangan. Aul, contohnya yang non keuangan apa Aul? Liabilitas yang diselesaikan bukan dengan kas atau aset keuangan dan juga bukan dengan saham. Contohnya apa? Boleh as friend. Aul boleh as friend. Revenue gitu ya Pak? Ya, seperti unearned revenue. Unearned revenue itu liabilitas, tapi dia kapan unearned revenue itu dianggap lunas, Aul? Kapan unearned revenue boleh didebit, boleh dihapus? Kapan? Kapan unearned revenue sudah boleh dihilangkan dari pembukuan kita? Artinya kita tidak punya kewajiban lagi. Unearned itu kan kewajiban ya, unearned revenue. Jadi pendapatan diterima di muka itu kewajiban kita. Karena kita terima cash duluan, sedangkan kita belum melakukan pekerjaan kita. Udah dibayar duluan. Nah. Gimana, Aul? Jasanya. Nah, betul. Jadi unearned itu non keuangan kenapa? Karena diselesaikan dengan memberikan jasa tadi ya, memberikan jasa. Bukan jadi unearned pada sales revenue. Jadi nggak ada cash di situ ya, nggak ada aset keuangan di situ. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman? Satu slide. Halo. Bisa, Pak. Nah, yang akan kita bahas di chapter ini adalah liabilitas jangka panjang yang berupa liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan jangka panjang. Yang akan kita bahas di chapter 14 adalah liabilitas keuangan jangka panjang, yaitu bonds payable, notes payable. Ya, bonds payable dan notes payable. Hari ini kita akan bahas bonds payable ya. Pekan depan insya Allah kita akan bahas notes payable. Jadi itu yang akan kita bahas. Liabilitas keuangan dan non keuangan. Oke. Liabilitas keuangan saja maksudnya. Liabilitas keuangan jangka panjang. Lanjut ya. Oke, Kristo. Halo Kristo. Iya, Pak. Kapan Kristo mengakui adanya liabilitas? Kapan perusahaan itu mencatat dia punya kewajiban itu kapan? Pengakuan, masalah pengakuan. Teman-teman udah punya slide-nya belum? Slide yang saya tampilkan udah punya belum? Halo? Sudah punya belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Oke. Tapi mungkin share screen-nya berhenti, Pak.
Oke, nah baik. Share screen. Nah ini pengakuan. Oke, sebelum sini ya, saya dahulukan. Liabilitas keuangan itu secara umum ya dibagi dua, amortized cost dan fair value. Jadi berdasarkan pengukurannya. Jadi secara umum, defaultnya ya, maksudnya secara umum memang dia itu amortized cost. Amortized cost itu apa sih Pak? Biaya perolehan. Biaya perolehan yang diamortisasi. Jadi kalau ditanya, obligasi itu diukur sesuai apa? Ya nanti secara umum amortized cost. Kecuali kalau memang dia pakai fair value. Ya, jadi nanti ada fair value option. Ya, ada fair value option. Itu teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas tentang fair value option. Jadi saya ulangi lagi, jadi secara umum liabilitas keuangan itu diukur pada amortized cost, kecuali kalau memang dia ada pernyataan, ada informasi dia diukur dengan fair value. Fair value itu nilai wajar. Jadi fair value through profit or loss. Oke ya. Jadi di sini ya ada amortized cost dan fair value TPL. Di slide ini ada yang mau ditanyakan nggak? Di slide ini. Di slide ini ada yang mau ditanyakan nggak? Accounting mismatch itu apa? Sudah dijelaskan oleh Bu Reskino. Accounting mismatch. Belum sepertinya. Belum sepertinya, Pak. Oke, sekarang saya tanya berarti. Oke. Obligasi, liabilitas keuangan tadi diukur pada apa, teman-teman? Secara umum dia diukur pada apa? Amortized cost. Amortized cost. Jangka panjang dia. Jangka panjang itu amortized cost. Nah, ceritanya begini. Ini kasus di mana nanti ada dia amortized cost tapi dia harus pakai fair value. Contohnya gimana, Pak? Coba fokus ya. Ini ada obligasi. Obligasi itu kan jangka panjang ya. Misalnya 5 tahun, 10 tahun. Itu kan harusnya amortized cost. Ya, amortized cost. Tetapi obligasi ini digunakan untuk membeli investasi, trading. Atau dia nanti akan dilunasi dengan aset yang sifatnya trading ya. Yang akan kalau trading diukur dengan apa, teman-teman? Perusahaan pinjam obligasi ya, dapat duit, beli saham, trading saham. Kalau trading saham itu diukur dengan apa? Saham yang trading. Diukur sesuai dengan Fair value. Fair value. Nilai wajar, betul. Nyambung nggak kalau asetnya, investasinya yang akan digunakan untuk membayar obligasi itu pakai nilai wajar, sementara obligasinya pakai amortized cost. Nyambung nggak? Match nggak? Nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung. Kewajibannya pakai amortized cost, sementara asetnya, underlying asetnya yang nanti akan digunakan untuk membayar itu, melunasi obligasi itu menggunakan nilai wajar. Nggak match. Nah, supaya match gimana? Supaya match, maka obligasinya harus pakai Fair value. harus Fair pakai value. fair value juga. Nah, itu namanya fair value option. Nah, kata-katanya option, tapi kalau dalam hal ini itu jadi wajib gitu ya. Kalau dalam hal ini supaya match jadi malah jadi wajib gitu. Itu contohnya. Gimana? Bisa kebayang? Ilham Bintang? Bisa, Pak. Oke. Jadi gitu ya. Jadi kalau tidak ada penjelasan dia pakai fair value berarti dia amortized cost. Intinya gitulah. Jadi liabilitas keuangan kalau terutama yang jangka panjang ya, kalau nggak ada penjelasan, oh berarti dia amortized cost. Berarti teman-teman harus membuat tabel amortisasi. Oke, baik ya, seperti itu. Nah, teman-teman, saat pertama kali teman-teman menerbitkan, contohnya ini obligasi ya, liabilitas keuangan, maka pengukuran awal diukur dengan apa? Artinya kita mencatat cash pada bonds payable sesuai dengan apa? Itu maksud saya. Cash pada bonds payable sesuai dengan Present value. Nah, di situ nilai wajar ya. Nilai wajar itu salah satunya present value. Jadi nilai wajar itu ada level 1, 2, 3. Lihat, 1, 2, 3. Level 1 itu berarti harga pasar aktif ya, ada kuotasian. Seperti saham itu ada harga yang selalu dipampang di papan-papan pengumuman ya, di berbagai macam situs atau website. Itu. Jadi setiap saat bisa diupdate. Itu namanya kuotasian, level 1. Semua orang bisa tahu harga saham itu sekarang berapa. Silakan cek setiap detik, setiap ini ketahuan aktif. Itu namanya level 1. Level 2 itu
harga pasar tapi nggak terlalu aktif pasarnya, nggak seaktif nomor 1. Contohnya kayak pasar hewan tuh biasanya berapa minggu sekali? Halo, teman-teman, berapa minggu sekali pasar hewan itu? Pasar sapi, pasar kambing itu berapa minggu sekali? Ada yang tahu nggak? Musiman kan, Pak? Ya paling mungkin nggak tahu sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Tapi bisa diobservasi. Kalau ditanya berapa harga sapi sekarang, wah ya harus cari tahu gitu ya. Tapi bisa diobservasi. Itu level 2 lah, level 2. Level 3 itu pakai valuasi penilaian. Baik pakai jasa appraiser atau tadi pakai present value ya, arus kas gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya biasanya kalau obligasi itu kalau dia sudah punya nilai wajar di saham yang nilai wajar di pasar itu dia pakai itu ya. Tapi kalau pertama kali penerbitan mungkin dia belum ada ya jadi pakai present value ya, valuasi nilainya berapa. Nanti kalau sudah diperdagangkan nilainya pakai itu, pakai nilai yang ada di pasar itu. Seperti itu. Nah, berarti obligasi diterbitkan, berarti dia amortized cost ya. Kalau nggak ada keterangan dia fair value, berarti dia amortized cost. Maka nilainya dia itu contoh ya. Contoh, nerbitin obligasi kan cash pada bonds payable. Kelihatan nggak? Coretan saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Misalnya present value-nya 98 dolar misalnya ya. 98 dolar. Kemudian, nah di sini ini namanya nilai wajarnya dia adalah 98. Tapi di situ ada dikurangi biaya transaksi kalau amortized cost. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya orang nerbitin obligasi itu kan mengeluarkan biaya, bayar notaris, bayar konsultan hukum dan sebagainya, bayar broker. Misalnya dia ngeluarin cash kredit 2 dolar. Pertanyaan saya, debitnya apa ini? Dicatat sebagai apa? Uang 2 dolar ini apa? Expense atau apa? Ini pertemuan kedua sebenarnya. Ini pertemuan kedua. Tapi karena ini ada ini jadi pengantar. Nanti tapi detailnya di pertemuan kedua. Jadi kalau di sini teman-teman karena amortized cost maka cash-nya ini dicatat sebagai pengurang bonds payable. Jadi bonds payable-nya didebit 2 dolar. Sehingga netnya saat tanggal penerbitan nilai bonds payable kita berapa? Halo. Nilai bonds payable 96. 96. Karena 98 sudah dikurangi 2 ini, dikurangi biaya penerbitan. Itulah kenapa ini tadi nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Jadi bukan 98 lagi, tapi menjadi 96 karena dikurangi biaya transaksi yang telah kita keluarkan. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti teknisnya nanti di pertemuan kedua, cara mencatatnya. Loh, pasti ada selisih dong, Pak. Iya, ada selisih. 2 tadi loh. 2 dolar itu nanti kemudian diamortisasi, ditangguhkan. Jadi interest expense. Jadi interest expense-nya jadi lebih besar, bertambah. Bunganya jadi lebih besar. Nah, gitu ya. Harusnya 98 kok jadi 96. Lah yang 2-nya dicatat sebagai apa, Pak? Nanti tadi pertama kali dicatat sebagai pengurang bonds payable, lama-kelamaan nanti akan memengaruhi interest expense saat amortisasi. Nah, nggak usah pusing sekarang, pusingnya nanti sekalian insya Allah di pertemuan kedua, ya, di chapter selanjutnya. Itu kalau yang amortized cost. Kalau yang fair value jelas dia, biaya penerbitan jadi expense. Jadi kalau fair value, kalau ada biaya transaksi itu tidak memengaruhi nilai dari bonds payable, tapi dia langsung sebagai expense. Bisa dimengerti sampai di sini? Halo? Bisa, Pak. Oke. Oke ya. Jadi gitu, untuk pengukuran selanjutnya, jadi pengukuran selanjutnya itu nanti di laporan keuangan di akhir periode. Kalau amortized cost ya tetap sebagai amortized cost. Tapi kalau yang fair value, dia nanti harus sesuai dengan fair value, nilai wajar. Jadi teman-teman kalau liabilitas keuangannya diukur dengan fair value, maka nanti di laporan keuangan harus dicari nilai wajarnya berapa. Selisihnya, ada selisih antara cost dengan nilai wajar itu nanti dicatat di mana? Misalnya ya, cost-nya 100 tapi nilai wajarnya 110. Berarti yang dipakai mana? 100 atau 110? Utang kita, nilai utang kita berapa? Halo?
Tadi sampai mana? Absen berapa tadi? Sampai absen berapa tadi? Sampai absen berapa? Tadi saya nanya sampai absen berapa? 6, Pak. 6. Nah, sekarang 67. Dev. Oke, Dev. 6 berarti Hadir, sudah Pak. ya? 6 sudah ya? Aul tadi sudah ya? Nah, sekarang Dev. Jadi gitu Dev. Jadi kalau dia pakai amortis cost 100 ya 100 ya. Jadi cost-nya sesuai amortisasinya sesuai itu di laporan keuangan. Tetapi kalau dia pakai fair value berarti harus dibandingkan antara cost dengan fair value. Pakai fair value. Misalnya cost-nya 100, fair value-nya 110. Berapa nilai utang kita, Dev? Yang pakai fair value, Pak. Betul. Kalau pakai fair value berapa dia? Kalau cost-nya 100, fair value-nya 110, yang akan muncul di laporan keuangan berapa? 110, Pak. 110. Yang 10 selisihnya, kenaikannya masuk mana? Di OCI. Nah, tergantung. Kalau kenaikan atau penurunannya itu karena resiko kredit, misalnya tiba-tiba utangnya itu ratingnya turun karena dia ada kesulitan keuangan, ratingnya turun, kinerjanya nggak bagus, jadi ratingnya turun, maka itu akan masuk OCI. Kalau perubahan nilai wajarnya karena resiko kredit, contohnya turun rating, resiko kredit itu kesulitan keuangan sehingga kemungkinan gagal bayar itu ya. Jadi kayak turun rating itu, maka itu akan dicatat di OCI. Tapi kalau selain itu, misalnya karena kondisi keuangan ekonomi secara umum ya, kondisi pasar secara umum, itu masuk ke laba rugi. Bisa difahami? Halo? Bisa, Pak. Apakah Insya terlalu Allah. cepat omongan saya? Kalau terlalu cepat saya ulangi. Apakah terlalu cepat? Atau sudah pas? Halo? Sudah pas insya Allah, Pak. Nah, Cukup, Pak, insya Allah. Sip. Oke, ya. Nah, oke, sekarang kita langsung latihan aja, ya, latihan. Sambil nanti saya tanya-tanya tentang, kalau ini teori ya, definisi silakan dibaca apa itu secure bond. Oke, nah sekarang saya mau bertanya dulu supaya fondasi teman-teman itu kokoh tentang obligasi. Oke, saya akan kasih sebelum kita bermain Excel ya. Setelah ini nanti kita istirahat sebentar, baru kita nanti bermain Excel. Gitu ya. Sekarang saya tidak usah pakai slide. Sekarang saya mau tanya. Oke, Dina, mana Dina? Iya, Pak. Oke, saya pakai cerita saja supaya teman-teman mudah-mudahan bisa memahami dalam konsep penerbitan obligasi. Oke, Dina, obligasi itu kan surat utang jangka panjang, obligasi. Dan obligasi itu karakternya ada bunganya, namanya bunga kupon. Jadi obligasi itu bayarnya pokoknya di akhir, setiap periode dia bayar bunga. Itu karakteristik obligasi. Jadi 5 tahun berarti pokoknya nanti dilunasi tahun kelima, nah tapi setiap tahun bayar bunga. Nah, oke. Nah, jadi gitu ya. Makanya nanti dikontrak atau bond indentur ya, kontrak bond namanya bond indentur, itu di dalamnya harus ada berapa pokoknya. Nama lain dari pokok itu apa, Dina? Nanti kalau di soal teman-teman bingung, pokok itu ya pokok pinjaman kita. Kita itu minjem berapa itu pokok. Nama lainnya apa? Saya kasih contoh Value apa? itu bukan, Pak. Apa, Dina? Present value bukan, Pak. Bukan. Saya kasih satu nama, banyak namanya. Makanya teman-teman jangan bingung nanti. Face value. Nah, face value. Nama lainnya lagi apa? Jadi obligasi itu ada prinsipal pokok. Pokok itu nama lainnya face value atau apa Dina? Nominal, Pak. Nah, nominal value atau par value
Halo teman-teman. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Mohon maaf ya, tadi tiba-tiba ini koneksinya putus ya. Oke, lanjut. Tadi saya sama mana? Tadi saya sama mana? Nominal value, Pak. Nominal value, Pak. Nah, itu ya. Nominal value, face value, maturity value, par value, pokok, prinsipal sama. Itu adalah berapa yang pokok pinjaman yang akan kita lunasi. Oke. Clear ya? Terus, habis Dina siapa? Habis Dina Eli. Halo Eli. Iya, Pak. Oke Eli. Yang namanya obligasi itu ada bunganya yang harus dibayar secara periodik. Bisa per tahun, bisa per semester. Atau bisa per triwulan. Ya tergantung perjanjian. Itu harus ada di bond, ada di kontrak. Namanya bunga kupon. Nama lainnya apa Eli? Bunga kupon atau kupon rate. Nama lainnya itu artinya bunga secara periodik yang harus dibayar. Cash paid. Kalau di tabel namanya cash paid yang dibayar. Nama lainnya apa Eli? Nominal rate atau stated rate, Pak. Oke, betul. Stated rate, nominal rate, kupon rate, kontrak rate. Nah itu sama. Bunga kupon itu nilainya akan tetap. Ya, akan dikalikan dengan nilai pokoknya tadi. Misalnya 100.000 pokoknya, bunganya 8%, berarti besaran yang akan dibayar adalah 8.000. 8% kali 100.000. Oke, clear ya? Halo, clear sampai di sini? Clear, Pak. Sampai di sini ya? Clear, Pak. Nah, saat teman-teman nerbitin obligasi, teman-teman ingin pinjem duit, butuh biaya, butuh pokoknya 100.000, terus kemudian teman-teman ngasih bunga sanggupnya 8% per tahun, 8.000, terus teman-teman tawarkan ke pasar. Ya, tawarkan ke pasar. Siapa yang mau minjemin saya? Nih, saya butuh duit 100.000. Menarik loh, saya berani ngasih kupon 8% loh, bunganya per tahun 8%. Oke. Nah, di sini harga bunga, harga obligasi, harga itu artinya kita dapat berapa ya? Laku berapa? Kita dapat berapa dari pasar? Itu dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar. Nama lainnya apa? Jadi yang menentukan, tadi kalau teman-teman bilang present value atau harga nilai wajarnya itu terpengaruh oleh bunga pasar, dipengaruhi oleh bunga pasar. Jadi present value-nya pakai bunga pasar, bukan pakai bunga kupon. Jadi tergantung bunganya pasar. Nama lainnya apa? Bunga pasar itu apa? Andy. Mana Andy? Ya, Pak. Apa? Bunga pasar itu nama lainnya apa Andy? Market rate, ya, Pak. Terus. Banyak. Ayo terus. Ayo, ada market rate, ada apa lagi? Rate, Pak. Ada effective rate, apa lagi? Terus yield, Pak. Yield. Nah, yield itu adalah bunganya investor. Jadi sekarang saya ilustrasi ya, supaya teman-teman nanti lebih paham par, diskon, dan premium. Dikit lagi ya, sabar. Nanti setelah itu kita istirahat sejenak. Gaby, mana Gaby? Ya, Pak. Oke, Gaby. Misalnya Gaby sebagai debitur ya, butuh obligasi. Pasangannya Gaby investornya misalnya Gama. Mana Gama? Gama? Ya, Pak. Oke, kita simulasi Gama. Gaby itu butuh duit. Dia minjem pokoknya 100.000. Dia butuh duit 100.000 Gama. Oke. Nah, Gaby sanggup membayar bunga kupon, ngasih bunga ke investor, Gaby ya, itu 8% per tahun, 8.000 berarti. Terus Gama selaku investor yang minjemin kan juga punya bunga sendiri kan, bunga pengen yield kan, pengen jadi Gama itu juga punya standar bunga sendiri, paham nggak maksud saya? Betul nggak teman-teman? Jadi itu kan seperti investasi, jadi obligasi itu investasi. Jadi Gama ketika minjemin Gaby, dia kan juga punya harapan untuk balik kan, betul nggak? Pengen dapat imbal balik, pengen dapat bunga. Misalnya Gama itu bunganya, standar bunganya, yang diinginkan Gama itu 8%, sementara Gaby juga ngasih 8%, kira-kira Gama percaya nggak sama Gaby? Pas nggak bunganya? Cocok nggak bunganya?
Cocok, Pak. Cocok. Kalau cocok berarti dikasih penuh 100.000. Artinya Gaby butuh uang 100.000, sanggup ngasih 8%, Gama juga bunganya pas, yang diinginkan juga 8%. Ya udah kasih aja 100.000. Itu artinya at par. Artinya minjem dapat sesuai dengan pokoknya. Kalau at par, ya udah nggak perlu amortisasi. Wong sudah sama kok. Bonds payable-nya sudah sama Gaby. Jadi Gaby mencatatnya cash pada bonds payable 100.000. Sudah selesai. Setiap periode tinggal bayar bunga, interest expense pada cash, interest expense pada cash, begitu seterusnya. Sampai jatuh tempo baru dibayar bond payable pada cash. Itu at par, sederhana. Jadi kalau ditanya, Gaby punya utang berapa ke Gama? Iya, punya utang 100.000. Kapanpun ya utangnya tetap 100.000. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Oke. Gimana Gama? Clear ya? Clear, Pak. Nah, sekarang misalnya gantian biar Hadian, mana Hadian? Hadian. Hadir, Pak. Hadian sama Heriko, mana Heriko? Hadir, Pak. Hadian sama ya, pingin pinjam 100.000. Hadian ngasihnya 8%. Heriko yang punya duit, bunganya 9%. Standarnya, minta bunga 9%. Kata Heriko, Hadian, kamu minjem 100.000. Ya, aku pinjam 100.000. Emang kamu sanggup ngasih bunga berapa persen? 8%. Kata Heriko, loh, standarku 9%. Aku biasa kalau minjemin 9%. Ini bunga pasar standar. Nah, daripada aku minjemin kamu, mendingan aku minjemin orang lain yang biar aku dapat 9%. Terus Hadian gimana supaya nggak kehilangan kesempatan ini? Hadian bilang gimana? Ya sudahlah. Nah, ngalah. Hadian ngalah, ya sudahlah, diskon aja deh, diskon. Dijual dengan harga diskon. Jadi Hadian rela nggak dapat 100.000, padahal Hadian butuh uang 100.000, betul nggak? Betul, Pak. Tetapi karena Hadian cuma sanggup ngasih 8%, sementara investor pasar itu mintanya 9%, maka Hadian rela menurunkan nilainya. Jadi Hadian cuma dapat 98.000. Ya, Pak. Ya, di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Artinya apa? Pas saat pencatatan itu Hadian cuma dapat uang 98.000. Tetapi nanti kalau pas jatuh tempo bayarnya tetap berapa Hadian? Bayarnya tetap full berapa? Full sesuai yang tadi face value-nya. 100.000, betul. 100.000. Betul. Jadi Hadian itu double bunganya, dalam tanda kutip bunganya seolah-olah double. Selain bayar bunga 8.000 per periode, kan 8% tadi bunganya, 8.000 per periode, Hadian juga nanti akan bayar tambahan yang 2.000 tadi, betul nggak? Ya, betul, Pak. Iya nggak? Iya. Iya. Makanya teman-teman, kalau kondisi diskon, interest expense-nya akan lebih apa Heriko? Heriko, Lebih kecil, Pak. Lebih besar dibanding kas yang dibayar. Saya ulangi lagi. Hadian itu bayar bunga 8%. Berarti kan secara periodik setiap tahun Heriko dapat bunga 8.000, betul nggak? Itu cash paid, bunga yang dibayar secara periodik. Tetapi sebenarnya Heriko itu dapat lebih dari Hadian, tidak cuma 8.000, betul nggak? Iya, Pak. Ada tambahan 2.000 tadi loh. Iyalah, wong Heriko cuma ngasih 98, dapatnya 100 nanti. Berarti kan ada tambahan 2.000. Setuju nggak? Setuju, Pak. Jadi interest expense bagi si Hadian itu jauh lebih besar dibanding cuma 8.000. Jadi sebenarnya interest expense-nya Hadian itu adalah berapa? Lebih dari 8.000, lebih besar. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Teman-teman bisa dipahami ya? Nah, jadi amortisasi diskon akan membuat bunga itu lebih gede. Interest expense jauh lebih besar. Karena bunga pasar lebih gede, makanya harganya diskon. Jadi interest expense itu sesuai dengan bunga pasar, teman-teman. Kalau bunga kupon kan cash paid tadi ya. Kalau interest expense itu sesuai dengan bunga pasar. Semakin gede bunga pasar, interest expense-nya juga semakin gede. Oke? Jadi kalau ditanya amortisasi diskon,
menaikkan atau menurunkan interest expense? Halo. Amortisasi diskon menaikkan atau menurunkan interest expense? Naikkan, Pak. Naikkan, Pak. Menaikkan. Jadi semakin lama interest expense akan semakin gede. Kenapa? Karena carrying amount-nya, jadi interest expense itu adalah bunga pasar kali carrying amount. Nanti kita praktik. Semakin lama dari 98, hadian akan mengakui pelan-pelan. 98, terus tahun berikutnya jadi 99, terus sampai 100. Jadi semakin lama nilai utangnya hadian dari 98, karena ada amortisasi, lama-kelamaan 98, 98,5, 99, 99,5, sampai 100.000. Jadi semakin lama carrying amount-nya semakin gede. Itu namanya diskon. Clear sampai di sini? Clear? Halo? Clear, Pak. Oke. Sekarang Jai. Nah, Jai dengan Iin. Halo? Jai dan Iin? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, Jai sama. Jai seperti debitur ya. Jai itu pinjam 100.000. Ngasih bunga 8%. Karena Jai ini adalah terkenal orang yang sangat jujur, kinerjanya bagus, tepat waktu dalam membayar utang. Kira-kira investor akan ngutangi nggak? Berebut untuk ngutangi nggak? Pasti, Pak. Pasti. Nah, kira-kira karena banyak yang misalnya sekelas ditawarkan, padahal dia cuma butuh satu investor misalnya ya, atau aku pinjam duit 100.000, tak kasih 8% deh. Ini tinggi loh, 8% tinggi loh, dibanding bunga pasar, ya nggak? Dibanding bunga pasar aku sanggup ngasih 8%. Investor ya berlari ini dia berebut gitu ya, berebut, sehingga harganya jadi mahal kan. Itulah premium. Jadi premium itu ketika bunga kupon itu melebihi bunga pasar. Jadi obligasi ini sanggup ngasih bunga yang melebihi bunga pasar. Jadi pasar itu berebut. Kalau berebut artinya ya investor rela dapat bunga yang lebih, jadi menurunkan standar bunganya. Jadi misalnya IIN itu standarnya 8%, tapi karena ini obligasi bagus ya, jadi nggak apa-apa dibayar 7% gitu ya. Jadi seperti itu. Ya tadi, atau sebaliknya tadi, si Made sanggup ngasih bunga yang lebih menarik dibanding bunga pasar sehingga harganya naik. Sehingga pinjam 100.000, investor rela ngasih 105. Loh, kok bisa, Pak? Karena investor dapat bunga lebih banyak. Ya enggak? Dapat bunga 8%, sementara investor bunganya cuma 7%. Bisa dipahami enggak, teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, disitulah premium kemudian amortisasinya akan mengurangi. Jadi 105, 104, 103, 102, 101, sampai 100. Pokoknya endingnya itu harus sama dengan nilai pokok. Karena apa? Karena kita bayarnya sesuai dengan nilai pokok nanti. Bayar kewajiban kita nanti. Seperti itu. Jadi kebalikan dengan diskon, amortisasi premium akan titik-titik beban bunga. Menaikkan atau menurunkan? Menurunkan, Pak. Menurunkan. Jadi semakin lama interest expense-nya semakin kecil. Kenapa? Karena carrying amount-nya semakin lama semakin kecil. Kalau diskon, carrying amount-nya semakin lama semakin gede, sehingga bunganya semakin lama semakin besar. Nah, kita coba. Kita coba. Halo? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa, satu Pak. lagi sebelum istirahat. Nanti habis ini kita istirahat sampai jam 9. Tapi sebentar lagi saya akan ngasih apa istilahnya pemahaman teman-teman. Karena yang akan kita cari hari ini adalah kita itu menghitung berapa nilai wajar atau harga jual obligasi saat penerbitan. Ada dua kondisi ya. Pertama, penerbitan saat atau pada tanggal pembayaran bunga, dan penerbitan di antara tanggal pembayaran bunga. Nah, saya jelaskan maksudnya apa. Saya butuh ini. Kevin, mana Kevin? Kevin. Siapa? Sekarang tanggal berapa, Kevin? Sekarang tanggal 1 April. 1 April. Misalnya hari ini Kevin pinjam uang ke saya. Kalau pinjam uang ke saya nggak ada bunganya sebenarnya. Tapi kalau ini contohnya berarti ada bunganya lah ya. Tapi kalau pinjam beneran nggak ada bunganya. Jadi kalau Kevin pinjam ke saya, bunganya 10% per tahun, Kevin.
Kevin pinjam uang saya 10 juta, bunganya 10% per tahun. Pertanyaan saya, hari ini Kevin pinjam, Kevin bayar bunganya kapan? Setahun sekali. Kevin bayar bunganya kapan? Tanggal berapa? 1 April juga. Tahun 2022. Ya. Itu yang dinamakan penerbitan obligasi pinjaman. Hari ini Kevin menerbitin obligasi, saya beli, dan pas tanggal pembayaran bunga. Artinya genep gitu loh, pas 12 bulan. Paham ya maksud saya? Itu namanya obligasi diterbitkan saat atau pada tanggal pembayaran bunga. Sama dengan tanggal pembayaran bunga. Hari ini Kevin pinjam, bayarnya nanti pas 1 April. Jadi pas 12 bulan. Pas setahun. Atau kalau bunganya 6 bulan, berarti hari ini Kevin pinjam 1 April, nanti bayar bunganya 1 Oktober. Karena pas 6 bulan. Jadi pas 6 bulan. Bisa dipahami, teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Itu kondisi pertama, kondisi normal, wajar, ideal. Nah, ada kondisi kedua. Kondisi kedua misalnya begini, Kevin itu sudah berencana 1 Januari. Kevin itu 1 Januari sudah mau pinjem, sudah nerbitin obligasi, ngurus surat obligasi. 1 Januari berarti bunganya per kapan? Kalau 1 Januari berarti bunganya juga 1 Januari juga, Pak. Januari. Kalau bunganya per tahun ya 1 Januari. Nah, ternyata baru laku itu 1 Februari, Kevin. Baru dilempar ke pasar karena ngurus perizinan macam-macam, itu baru 1 Februari. Nah, itulah yang namanya tidak pada tanggal pembayaran bunga atau di antara pembayaran bunga. Jadi enggak pas 12 bulan. Jadi saya beli tanggal 1 Februari baru laku. Padahal bunganya itu 1 Januari, sudah disetting 1 Januari. Jadi bunganya enggak full 12 bulan, tapi bunganya 11 bulan. Nah, itulah 2 kasus yang akan kita pelajari hari ini. Kita praktikkan hari ini. Bagaimana? Clear? Punya gambaran? Iya, Pak. Clear. Clear, Pak. Oke, sekarang teman-teman relax ya. Cukup 6 menit istirahat cukup sampai jam 9? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Atau 10 menit? 10 menit kelamaan? 10 menit kelamaan? Cukup juga, Pak. Oh, cukup juga. Mau 10 menit atau ini? Atau 5 menit? 5 menit saja tidak apa-apa. Oh, ya udah. Ya udah silakan teman-teman break, boleh off kamera sampai jam 9, silakan. 5 di buku praktik. Yang bagian A ya, sesuai dengan RPS. Soal ini bisa dikembangkan, bisa diganti atau dimodifikasi ya. Yang jelas teman-teman paham dulu konsepnya, setelah itu nanti bisa dikembangkan. Jadi teman-teman nanti insya Allah akan saya praktik Excel ya pelan-pelan. Nanti teman-teman saya berharap bisa mengikuti, bisa membuat Excel sendiri gitu ya, bisa mengerjakan sendiri. Dan jadi Excel saya nanti tidak akan saya share ke teman-teman. Jadi teman-teman harus membuat sendiri ya. Jadi teman-teman bisa buat sendiri. Jadi nanti saya pelan-pelan. Jadi teman-teman harus mencoba. Bukan teman-teman terima template yang enggak. Teman-teman harus mencoba sendiri di tabel itu. Sehingga itu akan membuat teman-teman semakin paham. Bukan tinggal terima ini enggak. Teman-teman tahu prosesnya. Saya akan mulai dari awal. Artinya akan saya ketik gitu ya angka-angkanya. Jadi teman-teman bisa mengikuti. Kalau sekali lagi kalau ada yang kecepatan, tolong ini ya disampaikan. Pak ulangi Pak, saya nggak paham. Tolong disampaikan. Oke, setuju? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, saya akan pelan-pelan dan akan saya beri jeda waktu. Beri jeda waktu teman-teman untuk memahami, mencerna. Terutama nanti kalau pas yang kondisi kedua tadi loh. Diterbitkan di antara pembayaran bunga. Pas. Oke. Oke, baik. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan karena harga jual obligasi, nilai obligasi itu ditentukan oleh fair value, maka present value maksud saya
percent value obligasi, maka kita harus tahu rumusnya percent value. Oke, teman-teman, kita catat dulu ya informasi yang ada di sini. Informasi yang ada di sini. Pertama, berapa nilai obligasinya, berapa nilai nominal, nilai pokoknya berapa? 500 juta, Pak. 500 juta. Oh, saya tulis di sini ya, 500 juta. Oke. Jadi berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Masa jatuh tempohnya berapa tahun tuh? 7, Pak. 2019 sampai 2022, berapa tahun? 3 tahun. 2. 1 Maret sampai 1 September, berarti berapa? 3,5 tahun ya? Halo? Ya Pak, 3,5 tahun. 3,5 tahun ya? Betul nggak? Oke. Teman-teman mau dibikin pas 3 tahun atau 3,5 tahun sesuai soal? Halo? Soalnya mau diubah atau sesuai dengan soal aja? Sesuai aja, Pak. Soal aja nggak apa-apa, Pak. Sesuai soal aja, Pak. Biasanya soal itu pas ya, 1 Maret ya 1 Maret artinya pas 3 tahun gitu. Nah, kalau ini 3,5 tahun. Oke, kita ikuti soal. Bunga dibayar setiap semester. Jadi bunga dibayar setiap 1 Maret dan 1 September. Berarti penerbitan ini pas tanggal pembayaran bunga. Setuju nggak? Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Pas. Jadi pas 6 bulan. Nah, jadi pas. Jadi beli diterbitkan 1 Maret, nanti dibayar bunga pertama 1 September. Pas 6 bulan. Nah, itu pas. Jadi sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Ini kasus pertama. Karena dibayar 2 kali, dalam setahun, berarti kalau 3,5 tahun ada berapa kali pembayaran bunga? 7, Berapa kali? Pak. 7. Nah, 7 itu kali. N. Betul. N-nya 7. Yang akan kita gunakan dalam mempersen value kan itu N. N itu adalah jumlah pembayaran bunga. Bukan jumlah tahun ya, tapi jumlah pembayaran bunga. Berapa kali? Meskipun ini 3,5 tahun, tapi 2 kali berarti ya 3,5 kali 2 berarti 7. Berarti yang kita pakai adalah N-nya 7. 3,5 kali 2. 7. Oke. Bunga kupon berapa persen? Bunga kupon berapa persen? 10%. 10% per tahun. Bunga pasar? 12%. 12% per tahun. Nah, tapi karena ini dibayar semi annual, dibayar per semester 2 kali dalam setahun, maka bunganya juga harus dibagi. Bunganya dibagi? Bagi 2. 2, Pak. 2. Jadi sekali bayar, kalau 10% setahun, berarti kalau per semester ya 5%. Nah, gitu. Jadi sekali bayar 5%. Ini berarti bunganya juga dibagi 2, jadi 6%. Angka inilah yang akan kita gunakan. Angka ini yang akan kita gunakan dalam menghitung faktor atau percent value. Mohon maaf. Lanjut. Nah, sekarang kita cari tahu pokoknya berapa? Oh, pokoknya 500 juta yang akan kita present value-kan. Single. Jadi present value ada single, ada anuitas. Single itu artinya dibayarnya sekali. Karena pokok itu bayarnya sekali nanti saat jatuh tempo. Jadi pokoknya 500 juta. Bunganya berapa bunganya? Bunganya berapa? Sekali bayar? Sekali bayar berapa? 25 juta, Bu. Pak. Ya, 5% kali nih 500 ya, 25. Oke. Sekarang kita nyari faktor, percent value-nya, kita kali faktor. Nah, kalau single itu teman-teman lihat rumus. Kelihatan nggak rumusnya yang saya di atas tuh? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, teman-teman masukkan rumus itu. Jadi kalau sudah dimasukkan nanti akan mudah. Jadi tinggal ganti angka nanti udah berubah sendiri. Jadi kita pasang rumusnya. Oke. Karena ini pokok, jadi pakai single ya. Single itu dibayar sekali. Sama dengan, apa rumusnya? Ayo, 1, ayo bilang, 1 dibagi? 1 dibagi. Kurung 1. Dalam kurung, ditambah? Tambah Bunga, Pak. 7. Nah,
I dulu. Bunga pasar. 0,06. Oke, berarti saya tambah ini. Oke, saya arahkan ke D5. Oke. Terus pangkat N, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Pangkat itu kalau di Excel itu apa? Tanda apa? Caping ya? Ini namanya tanda apa? Iya, caping. Iya, gitu, Pak. Nah, di pangkat apa? Pangkatnya 7. Nah, udah ketemu. Nah, enak kan? Udah ketemu. Jadi nanti kalau tinggal ganti ininya aja, kalau premium tinggal ganti ininya aja. Nanti udah ketemu. Jadi teman-teman sudah kepasang rumusnya ini. Tinggal dikalikan. Berapa hasilnya? Persen value-nya untuk pokok. Nah, ini hasilnya untuk pokok. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut ya, lanjut. Untuk yang ini agak rumusnya ini agak tumbuk-tumbuk ini, rumusnya tumbuk-tumbuk. Pelan-pelan. Jadi kurungnya banyak ini. Sama dengan 1 dikurangi ini, seperti ini ya. 1 dikurangi dalam kurung 1. Nanti teman-teman bisa coba ya. Atau bisa tulis lah, formulanya bisa tulis nanti coba di Excel. Ya. Kalau ngikuti agak lambat nanti bisa dicoba setelah ini. Lihat rekaman ya. 1 ditambah, dibagi ya. Itu lihat di rumusnya. 1 dikurangi 1 ya dibagi dalam kurung lagi, gitu. 1 ditambah I itu bunga pasar. Jadi persen value pakai bunga pasar ya, bukan bunga kupon. Oke, dalam kurung caping pangkat N, terus tutup kurung ya, 2 kali tutup kurungnya, dibagi I itu adalah bunga pasar. Berarti D5 ya, di sini D5. Nah, ketemu ini. Oke. Bisa diikuti? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kok salah ini? Oke. Berarti kita tambahkan ketemu angka ini. 472.088.093. Ini adalah present value obligasi tanggal berapa? Tanggal 1 Maret. Maret 2019. Jadi kita terima duitnya segitu. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan, pelan-pelan. Kalau ada yang mau nyoba di Excel-nya, boleh silakan. Kita sudah ketemu angka 4 tadi ya, 402. 472 maksud saya. Oke. Lanjut. Kita lanjut teman-teman, bisa lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Kalau sudah ketemu, masukkan itu di carrying amount 1 Maret. Jadi teman-teman datanya udah bikin tabel ya. Ada date, cash paid. Cash paid itu bunga kupon yang dibayar. Interest expense nanti sesuai dengan bunga pasar ya. Amortisasi dan carrying amount. Pasang carrying amount di sini. Oke ya. Sini. Terus kemudian cash paid-nya berapa? Setiap bayar bunga pertama kali kan dibayar 1 September. Oh ya, sebentar. Saya tadi lupa teman-teman, lupa. Present value annuity itu ada 2 rumus, ada 2. Kebetulan di sini coba dibaca. Apa ini? Yang saya ini. Present value apa namanya? Present value apa? Ordinary annuity. Nah, jadi 2 rumus sama-sama annuity. Yang satu ordinary annuity, yang satu annuity due. Jadi teman-teman kalau nanti lihat di tabel, jangan salah ya, jangan salah rumus, pakai rumus yang ini. Kenapa? Ordinary annuity ini adalah anuitas atau arus kas yang dibayar di akhir. Saya tanya, bunga itu di awal atau di akhir bayarnya bunga? Bunga itu di awal atau di akhir? Di awal, Pak. Hari ini minjem. Bunganya kapan? Hari ini minjem, bunganya kapan? Akhir, Pak. Pas akhir. Bunganya setahun yang akan datang, betul nggak? Iya nggak? Iya, Pak. Kalau setahun. Iya, betul. Jadi sama-sama
per tahun, tapi ini diterima di akhir tahun. Bunga itu diterima di akhir tahun. Jadi setelah tahun berlalu baru diterima bunganya. Beda dengan sewa, beda dengan sewa. Hari ini sewa, bayarnya kapan? Bayarnya kapan? Sekarang. Hari ini, Pak. Sekarang. Berarti sewa itu di depan. Nah, kalau sewa sama-sama bayar tahunan, kalau sewa bayarnya Januari, kalau bunga bayarnya Desember. Nah, itu beda. Kalau sewa itu pakai annuity due namanya. Annuity due. Tulisannya gini. Itu jangan kita gunakan sekarang. Nanti kita gunakan setelah UTS, ya. Ketika bahas sewa, sewa kita pakai percent value yang annuity due. Sekarang kita pakai percent value yang ordinary annuity. Rumusnya ini tadi. Oke, jelas teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Untuk annuity due rumusnya nanti saja dulu. Kalau pas kita bahas sewa. Beda, rumusnya beda. Sekarang kita pakai itu. Nah, setiap kali bayar bunga, kita bayar 25 juta. Ini bunga kupon. Kita copy sampai ini selesai ya. Jadi seperti itu. Nah, berarti berapa kali ini? 1, 2, 3. Saya hitung ya, berapa kali ini? 7 ya. N-nya 7, jadi 7 kali bayar bunga. Nah, ketemu ya. Oke. Nah, interest expense, untuk mencari interest expense, apa kali apa teman-teman? Apa kali apa? Carrying value dikali bunga pasar. Carrying value kali bunga pasar, kali 6%. 6% ya, karena bunganya per semester, jadi kali 6%. Jadi teman-teman karena pas 6 bulan, teman-teman nggak perlu dikalikan fraksi, nggak perlu dikalikan periode, karena pas 6 bulan, langsung 6% kali carrying amount. Nah sekarang kita kunci dulu ya, D5-nya kita kunci supaya bisa di-copy. Pakai dolar ya, dikunci pakai dolar. Jadi dikasih dolar depannya, D kasih dolar, 5 kasih dolar. Supaya kalau di-copy nggak meleset, jadi dikunci. Yang ini ya, yang bunganya. Nah, terus amortisasi berarti selisih antara interest expense dengan cash paid. Teman-teman perhatikan, kalau diskon itu bunga pasti lebih besar. Makanya amortisasi akan menambah. Jadi ini ditambah ini. Sudah, tinggal copy. Ini di-copy ke bawah. Nah, selesai. Nah, sudah. Rapi tabel kita 500 juta, pas. Selesai kita. Soal nomor 1 telah terjawab. Buat tabel amortisasi sudah. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Nah, sekarang tinggal kalau mau Pak, kalau premium gimana Pak? Ya kalau premium tinggal diganti aja bunganya. Kalau premium tinggal diganti. Contoh, kalau premium berarti yang diganti bunga apa? Misalnya mau yang lebih besar bunga apa teman-teman? Kalau premium? Bunga kuponnya, Kuponnya, bunga kuponnya. Bunga kupon lebih besar, berarti bunga pasar saya misalnya saya ganti 8 kan. Nah, tetap udah jadi amortisasinya negatif karena memang bunga beban bunga lebih kecil dibanding bunga cash paid. Jadi mengurangi kan. Amortisasinya mengurangi carrying amount. Amortisasinya mengurangi carrying amount. Seperti itu. Nah, bisa difahami? Halo? Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, enak kan kalau sudah jadi tabelnya. Sekarang kita bikin jurnal. Nah, ini sudah jadi jurnalnya malah. Jurnal 1 Maret. Berarti cash pada bonds payable. Ya, karena kita terima cash, berarti harga kita laku 472 teman-teman. Berarti kita ini enggak menarik ya. Jadi kita terpaksa nurunin harga dua ini ya. Jadi di bawah nilai nominal. Cash pada bonds payable sesuai dengan hitung-hitungan ya, ini 472. Terus 1 September ya. Bayar bunga pertama ya 1 September. Langsung interest expense ya, setiap bayar bunga itu ada interest expense ya, sesuai dengan tabel. Jadi ini pas ya tabel. Terus amortisasi ya, sekalian amortisasi karena diskonnya diamortisasi menambah. Jadi di debit sesuai dengan angka yang ada di sini. Jadi kalau tabelnya sudah ada tinggal disalin. Cash-nya 25 juta. Seperti itu. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya apa Pak? Oh, jurnal penyesuaian 31 Desember. Nah, 31 Desember.
Berarti kalau kenapa Pak 31 Desember? Karena nyusun laporan keuangan. 31 Desember itu letaknya di sini teman-teman, di antara sini loh. Nah, di mana ya? Di sini ya paling ya. Nah, di sini. Itu 31 Desember ya. 31 Desember itu di sini. Nah, ini 31 Desember. Berarti kita harus cari tahu berapa nilai per 31 Desember. Jadi kita nyari amortisasi. Jadi kalau ditanya, karena ini obligasi amortis cost, nah tadi siapa tadi? Siapa tadi? Sampai mana tadi? Kuku mana Kuku? Kuku. Iya Pak. Nah Kuku. Berapa nilai obligasi kita Kuku per 31 Desember yang akan kita laporkan di laporan keuangan? Utang kita tinggal berapa Kuku? Atau utang kita saldonya berapa? Nah, caranya gimana Kuku caranya? Kalau ditanya berapa nilai obligasi kita tercatat, karena ini pakai amortis cost ya pakai amortis cost, nggak usah pakai nilai wajar. Jadi ini asumsinya pakai amortis cost ya, karena nggak ada keterangan pakai nilai wajar. Jadi teman-teman harus nyari posisi carrying amount per 31 Desember. Caranya gimana? Caranya gimana, Kuku? Caranya adalah berarti kita nyari amortisasi sampai tanggal berapa, Kuku? 31 Desember. Betul. Mulainya kapan? Amortisasi mulainya kapan? Maksud saya ini di tabel. Nah, betul. Di tabel kan data terakhir kan 1 September, betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, terus data selanjutnya 1 Maret. 1 Maret, ini data selanjutnya. Jadi, 1 September sampai 1 Maret selama 6 bulan, ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, yang saya blok kuning ini. Ini adalah hasil amortisasi ya, amortisasi selama 6 bulan. Padahal kita hanya pengen mencari sampai 31 Desember, betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Berapa bulan berarti? Berapa bulan berarti? 3 bulan. September sampai 31 Desember, berapa bulan? 4. September, 1 September sampai 31 Desember, berapa bulan? 4 bulan. 4. 4 bulan. Nah, berarti angka yang saya kuningin ini, kalikan 4 semuanya. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Kalikan 4/6 maksudnya, kalikan 4/6. Betul. Ini kan 6 bulan ya, ini kan selama 6 bulan. Berarti jurnal 31 Desember, interest expense-nya adalah berapa, Kuko? 4/6 kali berapa, Kuko? Kuko lihat tabel interest expense, kemudian kalikan 4/6. Berarti 31, gimana Kuko? 4/6 dikali 28. 20 berapa? Yang saya warnai kuning, Jadi kita melihatnya tuh angka setelahnya, angka setelah 31 Desember. Jadi angka yang 1 Maret ini, karena ini posisi yang 6 bulan. Kali berapa, Kuko? Halo? Sinyal ya, masalah sinyal ya? Terdengar suara saya? Halo, terdengar suara saya? Dengar, Pak. 475. Nah, betul. 28524805. Nah, ini ya. Jadi ini dikali. Nah, ini. Jadi ketemu angka 19. Begitu juga amortisasinya, bonds payable di kredit ya, amortisasinya sama. 4/6 kali ini. Kali yang warna kuning ini. 3524. Begitu juga kasnya ya, kas terutang, bunga terutang, cash paid-nya, interest payable-nya adalah ini. 25 dikalikan 4/6. Ketemulah angka ini. Bisa dipahami teman-teman yang lain? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Oke. Nah, sip. Lanjut atau saya ulangi? Sampai di sini. Lanjut atau saya ulangi? Ayo. Bisa diulang Lanjut, sekali Pak. lagi Pak, yang pembuatan tabelnya Pak, Yang pembuatan tabel yang mana? yang atas. Oke. Saya ulangi yang di bagian mana? Yang Oke, saya ulangi. awalnya saja Pak.
carrying amount yang pertama 1 Maret sesuai dengan percent value. Oke, Altos bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, kita tinggal mindah di sini, oke. Terus cash paid kita copy angka bunga ya, bunga kupon ini kan 25 ya, 5% kali ini setiap pembayaran. Kita copy sampai ke sini, kita copy ya, copy value. Kita copy. Jadi ini kita isi 25 semua. Oke. Terus interest expense ya, interest expense kita isi carrying amount, ini carrying amount dikalikan dengan bunga pasar. Bunga pasar 6%. Oke. Ketemu angka ini 28 ini. Untuk di-copy ke bawah harus dikunci dulu. Yang 6% dikunci pakai dolar. Tanda dolar. Depannya D dan depannya 5 dikunci supaya bisa di-copy. Nah, terus amortisasinya interest expense dikurangi cash paid ketemu. Carrying amount-nya ditambah ya. Ini ditambah ini. Nah, setelah itu baru di-copy ke bawah. Nah, seperti itu. Gimana, Altos? Bisa? Bisa. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Halo? Izin, Pak. Tadi Ya, silakan. yang diulangin yang 4/6 tadi, Pak. Oke. Berarti 1 Maret nggak ada masalah ya, 1 September nggak ada masalah. Sekarang 31 Desember. Nah, ini karena angka 31 Desember nggak ada di tabel. 31 Desember tuh di sini posisinya. 31 Desember. Posisinya di sini. Nah, posisinya di sini, teman-teman. Kita tulis 31 Desember. Jadi kita mau cari tahu berapa ini, berapa amortisasinya dan carrying amount-nya ketemu angka berapa di 31 Desember itu. Karena inilah yang nanti akan kita laporkan di laporan keuangan. Nah, 31 Desember itu terletak di antara 1 September dan 1 Maret. Kalau 1 September sampai 1 Maret 6 bulan, itu hasilnya ini. Yang saya kasih warna, ganti warna hijau. Itu adalah amortisasi dari 1 September sampai 1 Maret, 6 bulan. Ini ketemunya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Padahal kita mau nyari Desember, 31 Desember. Desember itu berapa bulan? Jadi kita mau nyari posisi dari 1 September ke 1 Desember. 31 Desember maksudnya. 1 September ke 31 Desember. Berapa bulan? Silvi? Berapa bulan, Silvi? 4 bulan, Pak. 4 bulan. Berarti kita nyari 4/6 kali angka setelahnya kali ini. Nah, karena kalau yang ini kan selama 6 bulan ya. Padahal kita mencari yang cuma 4 bulan. Berarti ya ambil angka yang hijau, ya dikalikan 4/6. Begitu juga di sini. Mohon maaf. Ini juga 4/6. Kalikan ini yang hijau. Ini juga 4/6. Ya. Kalikan yang ini. Otomatis ini juga sama ya. Nanti 4/6 juga ini. Kali bawahnya juga sama. Itu sama. Kok malah 4/6. Oh, kalau ini langsung, kalau ini enggak. Jadi kalau ini tambah ya. Kalau ini ditambah ini. Jangan kalimat ini tambah ini. Nah, itu. Jangan dikali ya. Yang dikali cuma yang ini aja. Kalau ini langsung ditambahkan carrying amount-nya. Jadi teman-teman butuhnya ini. Jurnalnya butuhnya yang warna kuning ini. Nah, kalau yang ini tinggal ditambah. Yang warna ini tinggal ditambah. Ini tinggal ditambah ini, tambah ini. Gitu. Oke? Gimana? Terima kasih. Sama-sama. Jadi, tapi ini sekali lagi nggak usah dimasukin tabel, nggak apa-apa. Angka ini. Ini tadi kan untuk menjelaskan. Teman-teman bisa langsung tadi kalikan aja. Jadi langsung di jurnal gitu ya. Jadi 19 ini, data yang kuning ini. Seperti ini. Oke, lanjut? Atau sudah paham? Atau diulangi lagi? Lanjut, Pak. Yang lain? Yang lain? Yang Lanjut, lain? Pak. Sekarang satu lagi, jurnal terakhir 1 Maret. Nah, 1 Maret. 1 Maret. 1 Maret berarti kita bayar bunga cash 25. Lihat.
Cash-nya 25 ya, sesuai dengan di tabel. Terus, karena kita sebelumnya sudah mengakui interest payable di debit. Interest payable-nya di debit. Interest payable-nya di debit di sini. Ya. Di debit sebesar yang sudah di ini ya, dikredit di tahun sebelumnya. Ini 1 Maret 2020 ini. Oke. Terus, interest expense-nya, nah, dari 6 bulan, kita sudah mengakui berapa bulan teman-teman di 2019? Kita sudah akui berapa bulan bunganya? 4 bulan, Pak. 4 bulan. Interest expense-nya sudah kita akui 4 bulan, betul. Sisa berapa? Sisa berapa bulan? 2 bulan. Nah, berarti interest expense yang kita catat 1 Maret 2020 2 bulan. Berarti 2/6 kali berapa? Sama, ngalinya sama. 2/6 kali berapa? Kali berapa? 28.524.803. Betul. Ketemunya angka ini. Saya kecil dikit. Ya, nah, ketemunya angka ini. Jadi angka ini itu adalah 2/6 kali ini. Rumusnya 2/6 kali bunga ini per 1 Maret ini. Seperti itu. Begitu juga amortisasinya. Amortisasinya adalah 2/6 kali ini. Kali 3,524 ini. Nah, ini saya kasih warna biru biar teman-teman ini. Nah, seperti itu. Oke. Ini kalau di total sama lah ya. Pembulatan sama ini. Ini kalau di total sama. Seperti itu. Oke, selesai soal 13.3. Bagaimana teman-teman? Clear? Clear? Clear, Pak. Clear, Pak. Clear, Pak. Oke. Clear, Pak. Lanjut ya. Kalau clear berarti saya rapikan dulu soal yang nomor 2. Saya pindah. Nah, untuk soal nomor 2, saya tidak akan mengulangi pembuatan tabelnya. Betul? Betul? Betul. Saya sudah ada tabelnya, tinggal masukin angkanya. Nah, tabel dari awal sudah saya jelaskan di soal sebelumnya. Bisa kan teman-teman buat tabel seperti yang tadi saya buat? Rumus-rumusnya bisa ya? Insya Allah bisa. Nah, bisa buat sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, tanya temannya atau lihat rekamannya lagi. Jadi file ini tidak saya share ya, supaya teman-teman punya file sendiri. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya akan copy ini soalnya. Mana soalnya? Soal berapa teman-teman di RPS yang akan kita bahas? 13 berapa? 13.5 bagian A. 13.5 bagian A. Itu di tengah-tengah itu. Ya, kita lanjutkan. Bentar. Oh. Oke. Soalnya mana? Sebentar, ini soalnya. Oke, baik. Saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Sebentar. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan teman-teman. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke. Saya hapus dulu. Apakah sudah ini? Sudah kelihatan belum, teman-teman? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Kita ini dulu, kita hapus angka-angkanya dulu ya. Baik, saya jelasin. Mohon maaf. 13.5.
itu 1 Maret. Padahal bunganya setiap tanggal berapa, teman-teman? Bunganya setiap tanggal berapa? 1 Januari dan 1 Juli, Pak. Harusnya obligasi ini kan supaya pas harusnya 1 Januari kan diterbitin, betul nggak? Iya nggak? Iya, Pak. Jadi biar pas bayarnya, 1 Januari dibayar 1 Juli pas 6 bulan. Terus dibayar lagi. Jadi tapi ini mulainya baru 1 Maret, baru kejual. Baru dijual 1 Maret. Berarti kita harus menghitung berapa persen value per 1 Maret 2019. Oke? Jangan jangan 1 Januari uang diterbitinnya 1 Maret. Ya. Kita harus cari 1 Maret. Nah, kita pakai cara yang ini. Kemarin Bu Reskino sudah menjelaskan cara ini. Sudah belum? Di slide sesuai dengan di slide, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah paham kemarin, teman-teman? Oke, baik. Kita ulangi lagi. Fokus ya. Saya akan sebutin beberapa langkah untuk mencari mencari present value. Saya akan tulis langkahnya ya di sini. Ini soalnya untuk sementara saya ini dulu. Nanti teman-teman yang ini saya. Oke. Langkah pertama. Sesuai dengan yang ada di slide ya. Hitung. Target kita adalah cara mencari present value 1 Maret 2019. Per 1 Maret. Langkah pertama adalah hitung present value pada atau per tanggal pembayaran bunga terdekat. Kapan? Pembayaran bunga terdekat kapan? Tanggal berapa? Setelah 1 Maret. 1 Juli. Setelah 1 Maret 2019 dibayar kapan? Terdekat. 1 Juli. 1 Juli 2019. Oke. Nah, kalau 1 Juli karena ini kan periodenya ini ya, 5 tahun ya, periodenya ini 5 tahun ya. Periodenya 5 tahun. Bunga dibayar setiap istilahnya setiap 1 Juli 1 Agustus. Jadi ada 10 kali pembayaran bunga. Nah, jadi N-nya 10 itu kalau kita hitung dari 1 Januari, betul nggak teman-teman? Iya nggak? Halo? Ya, Pak, benar. Nah, kalau kita ngitung 1 Januari, present value-nya seperti ini. Tapi kan kita ngitung 1 Juli, bukan 1 Januari. Berarti N-nya kita kurangi jadi 9. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, Pak. Jadi N itu 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan itu 1 N. Jadi setiap 6 bulan 1 N. Jadi Januari ke Juli itu 1 N. Nah, kita langsung motong ke 1 Juli. Berarti kan N-nya hilang 1, hilang 6 bulan. Jadi langsung kita potong 1 Juli. Jadi kita ngitung N-nya 9. Gimana? Clear? Clear, Pak. Clear, Pak. Oke, lanjut ya. 1 Juli. Nah, di sini sudah saya pasang ya, bunga kupon 8% dibagi 2 ya, karena per semi annual ya, jadi per semester 4%. Bunga pasarnya 10% berarti 5%. Oke, sekarang teman-teman, kita lihat hasilnya berapa ini? Setelah saya pasang di tabel, hasilnya berapa? 1 Juli. Berapa teman-teman? 185,784. 15. Saya simpan di sini ya. Nah, saya simpan di sini. Simpan dulu, jangan masukkan tabel, simpan dulu. Karena kita masih ada proses lagi. Itu baru 1 Juli ketemu. Ya. Present value 1 Juli 2019. Nah, saya pasang di sini. Oke. Langkah kedua. Langkah kedua adalah hitung atau gini. Hasil present value 1 Juli 2019 di present value-kan ke 1 Maret. Jadi ditarik lagi, di present value-kan ke 1 Maret 2019. Ditambah dengan present value, di present value-kan lagi, present value bunga dari 1 Maret ke 1 Juli 2019. Jadi saya ulangi lagi, hasil yang 185 ini kita akan present value-kan ke
1 Maret. Berarti kan Juli ke Maret berapa bulan, teman-teman? Berapa bulan? Berapa bulan? Halo? Halo? 9, Pak. Nah, 8. Maret ke Juli. Maret ke Juli. Kita kan mau narik dari Juli ke Maret. 4 bulan, Pak. 4 bulan. Oke. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya ulangi lagi. Kalau butuh diulangi, bilang ulangi. Langkah pertama sudah paham semua? Clear? Langkah pertama sudah ketemu 1 Juli, clear? Clear, Pak. Clear, Pak. Langkah kedua, cari present value atau faktor ya per 1 Maret. Jadi teman-teman akan mempresent value-kan dari Juli ke Maret. Caranya gimana, Pak? Berarti kita harus cari bunganya, cari bunga. Cari bunga untuk mempresent value-kan. Sekarang diketahui bunga pasar 6 bulan berapa di soal? Kalau selama 6 bulan berapa bunganya? 8.000. 56. 5%. 5%. Bunga, tarif bunga. Kita mau nyari tarif bunga, suku bunga. Kita mau nyari suku bunga kalau 6 bulan 5%. Bunga pasar ya. Padahal kita mau nyari yang berapa bulan tadi? Juli ke Maret berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan. Kalau 4 bulan berapa? Kalau 6 bulan 5%, kalau 4 bulan berapa persen? 4/6 kali 5%, Pak. 4/6 kali 5%, betul. Ketemunya 333. Nah, biarin sini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi tergantung ya, jadi tergantung titik. Jadi teman-teman harus tahu titik pertama kali nyari present value itu kapan? Yaitu saat pembayaran bunga pertama. Jadi tergantung soalnya, kebetulan ini 1 Juli, berarti 1 Juli dulu. Terdekat, paling dekat. Terus tarik ke tanggal penerbitan. Berapa bulan jaraknya? Antara tanggal penerbitan dengan tanggal pembayaran bunga pertama. Oh, ternyata di soal 4 bulan. Oke. Cari bunganya. Bunga pasar untuk 4 bulan berapa? Setelah ketemu 333, cari faktornya. Faktor present value untuk 4 bulan. Masih ingat rumus paling atas itu, teman-teman? Halo? Rumus paling atas saya tulis itu. Untuk nyari faktor gimana caranya? Sama dengan 1, ayo. Ayo. Tambah. 1 dibagi dulu dong. 1 dibagi. 1 dibagi 1. 1 ditambah. Nah, berapa? I-nya berapa? I-nya berapa? 3,3. Nah, betul. I-nya yang sudah kita cari itu. Sudah. N-nya nggak usah. N-nya nggak usah. N-nya 1. Jadi N-nya itu kan ABK. Jadi kan memang cuma 4 bulan ya. Jadi itu. Cuma 4 bulan. Sudah ketemu ini. Kita sudah 70% ini. 70% prosesnya. Kalau sudah sampai sini 70%. Lanjut. Cukup. Langkah ketiga. Nah, ya tadi kalikan faktor. Ya. Apa yang perlu dikalikan? Pertama, yang ada 2 yang perlu dikalikan faktor. Jadi faktornya saya pasang dulu di sini ya. Nih faktornya sudah saya pasang di sini. Nah, ini ya faktornya. Sebentar. Nih sudah saya pasang. Oke. Biar teman-teman. Nah, oke. Yang dikalikan faktor pertama kali apa tadi? Langkah nomor 2, apa yang dikalikan? PV-nya, Pak. PV 1 Juli. PV 1 Juli. Betul, PV 1 Juli kalikan. Nah, pasang dulu di sini. Pasang di sini tuh. Oke, ini saya pindah di sini ya. Sebentar. Ini saya pindah ke sini. Yang dikalikan adalah PV 1 Juli. PV terdekat tadi. Kemudian yang dikalikan lagi adalah apa? Bunga apa tadi? 4 bulan. Bunga selama 4 bulan. Bunga kupon 4 bulan. Berapa? Bunga kupon. Kalau 6 bulan, berapa 6 bulan? 8.000. 6 bulan 8.000. Berarti kalau 4 bulan berapa? 4/6 kali 8.000, Pak. Berapa? 4/6 kali 8.000 berapa? 5.333. Oke, biarin. Nah, gini aja. Nah. Oke. Nah, kalau di Excel biarin nulisnya hasilnya aja nanti. Jadi pembulatannya biar sini aja nggak apa-apa.
Nah, oke. Dikalikan. Ya, ketemu ya hasilnya ya. Lu kok malah persen. Maaf. Nah, ini. Nah, ini. Berapa? Sudah selesai kita. Berapa? Teman-teman? Hasilnya berapa? 184,95. Itulah present value obligasi 1 Maret 2019. Itulah yang akan kita masukkan ke sini, ke tabel kita pertama kali, sama dengan ini. Oke. Sudah belum? Halo? Sudah, Pak. Ada yang mau bertanya atau mau diulang? Boleh saya ulangi. Izin bertanya. Silakan. Pelan-pelan. Yuk. Untuk penggunaan bunga kupon itu cuma untuk cari carrying amount-nya aja ya, Pak? Yang mana bunga kupon? Bunga kupon yang dijumlahkan itu, Pak, yang 5.161 itu. Maksudnya gimana? Ini hanya untuk mencari ini dulu, present value obligasi. Betul. Jadi ini untuk mencari present value ya, bunga ini, bunga yang dibayar selama 4 bulan. Ya. Untuk keperluan ini dulu, keperluan ini di sini. Seterusnya nggak digunakan lagi, Pak. Kita pakai market kupon apa? Yield itu kan, Pak. Gini. Oke, betul. Ini hanya untuk pertama ketemu obligasi dulu. Nah, setelah ketemu obligasi, sudah ikuti kayak biasanya aja di tabel. Cashback berapa cashback? Setiap bayar berapa setiap bayar? Setiap bayar berapa? 8.000, Pak. Nah, ya kayak biasanya aja, Altos. Ikuti kayak biasanya kayak tadi. Pasang 8.000. Nah, sampai jatuh tempo kan? Jatuh temponya kan 1 Januari 2024. Ya udah, gini. Nah, seterusnya lengkapi tabel, gunakan ini. Apa istilahnya tabel kita kan, interest expense. Interest expense berapa? Ini dulu belum ada penyesuaian. Jadi normal dulu, nanti baru kita sesuaikan karena ini di tengah-tengah harus disesuaikan. Ini kita pasang rumusnya dulu yang sesuai dengan yang tadi. Jadi kita jangan disesuaikan dulu, biar apa adanya, biar berantakan dulu nggak apa-apa tabel kita, nanti baru kita sesuaikan. Interest expense berapa kali berapa? Ingat nggak? CA kali 5%. CA kali 5%. Oke, 5% kan? Sementara dulu ya, kita bikin rumahnya dulu. Terus dikunci dulu ya, D5 biar kita copy. Nah, gitu ya. Copy. Amortisasi ini dikurangi ini. Ini rumus awal dulu. Nah, gitu ya. Terus kemudian ini dikurangi ini. Oke. Terus ditambah ya, ini kan diskon ya, diskon ditambah. Copy dulu sampai akhir. Pasti nggak balance karena ini belum kita sesuaikan. Pasti nggak balance. Harusnya kan pas 200.000, betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Karena kita belum selesai langkah kita. Ini baru ini. Oke. Sekarang tabel kita sesuaikan. Tabel kita sesuaikan. Gimana caranya, Pak? Sambil saya menjelaskan, sambil kita jurnal dulu ya, pelan-pelan kita jurnal. Ya, ini filosofinya, pelan-pelan. Bismillah. 1 Maret 2019, jurnalnya adalah cash pada bonds payable sebesar berapa itu nilainya? Berapa? 184.953. 184.953. Oke. Nah, di sini mulai ada perubahan tabel. Lihat. Tadi sampai siapa? Supaya saya sebut cuma tadi namanya. Sampai siapa tadi? Live. Mana live? Saya, Pak, hadir. Oke, live. Live. Kalau live beli obligasi ini 1 Maret. 1 Juli live dapat berapa bulan bunga? Karena live baru beli 1 Maret, harusnya haknya live berapa bulan? Kan pembayaran bunga pertama kan 1 Juli, betul nggak? Iya, Pak. Nanti 1 Juli live akan dapat bunga berapa?
4, Pak. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Itu haknya live. Betul nggak? Iya, Pak. Berarti kalau 4 bulan, kalau 6 bulan kan 8.000 ya. Kalau utuh 8.000 berarti 4 bulan 4 per 6 kali 8.000 533 tadi. Betul nggak? Iya, Pak. Terus misalnya Mega mana? Mega bisa mendengar suara saya, Mega? Atau koneksinya sedang nggak stabil ya? Nggak apa-apa kalau koneksinya. Oh ya, oke. Nah, Mega, kira-kira repot nggak bagi perusahaan kalau harus lihat satu-satu? Misalnya live 4 bulan Pak, Altos 5 bulan karena Altos belinya di bulan Februari. Terus Kukuh 3 bulan karena dia belinya di bulan April. Kira-kira perusahaan ketika harus transfer satu-satu gitu, harus transfer perintilan itu apa? Harus satu persatu gitu ya. Jadi harus kalau bahasa Jawa itu metani itu apa ya? Harus milih satu-satu gitu ya. Repot nggak, Mega? Repot nggak? Repot, Pak. Repot kalau ribuan yang beli. Iya, betul Pak, nggak? Harus repot. Nah, supaya nggak repot, langsung aja dikasih full 6 bulan. Jadi setiap pembayaran bunga, setiap 1 Juli, 1 Januari, sistemnya perusahaan itu udah otomatis auto debit 8.000. Setuju nggak, Mega? Setuju nggak? Setuju, Pak. Halo. Setuju ya? Terus rugi nggak, Mega, Iya, Pak, perusahaan? setuju. Terus rugi nggak perusahaan? Wong live haknya cuma 4 bulan kok kita kasih full 6 bulan, kita kasih 8.000. Rugi nggak perusahaan kalau gitu? Rugi, Pak. Rugi. Nah, supaya nggak rugi gimana? Di sisi lain perusahaan nggak mau repot, di sisi lain nggak mau rugi, betul nggak? Iya. Halo? Nah, Iya, Pak. makanya gini, repotnya di awal, Mega, repotnya di awal, jangan di pas pembayaran bunga. Pembayaran bunga kita asumsikan ya full lah, biar gampang, full. Nah, jadi 1 Maret si perusahaan minta live ya untuk bayar bunga duluan. Tadi live berapa, Mega, haknya live? 4 bulan, Pak. Padahal nanti akan kita bayar berapa dia? 1 Juli akan kita bayar berapa dia? Biar gak repot, akan kita bayar berapa tadi? 8. Loh, berapa bulan? Berapa bulan? Akan kita bayar berapa? 8, Pak. 8 bulan loh, kok 8 bulan? 6, Pak. Akan kita bayar 6 bulan, full 6 bulan. Sementara haknya cuma berapa? 4 bulan, Pak. 4 bulan. Nah, supaya perusahaan nggak rugi, kita minta live untuk ngasih berapa bulan? Bayar berapa bulan ya? 2 bulan, betul. Jadi perusahaan akan meminta investor live ya cash-nya selama 2 bulan. Soalnya nanti live akan dapat full 6 bulan. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Paham. Sehingga netnya bersihnya live itu terima berapa bulan bersihnya? 4 bulan, Pak. 4 bulan. Bersihnya terima 4 bulan. Jadi live ngasih uang ke perusahaan 2 bulan, nanti dia akan dapat 6 bulan. Jadi bersihnya 4 bulan. Bisa dipahami? Halo? Ya, Pak. Oke. Biar nggak muter-muter ya. Agak sedikit muter nggak apa-apa. Memang gitu. Oke, Arya. Halo, Arya. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi berapa? Di sini cash-nya berapa yang diterima oleh perusahaan? Selain perusahaan terima cash dari hasil penjualan obligasi, perusahaan juga terima pembayaran bunga 2 bulan dari nasabah. Jadi dibalik, cash pada interest expense, dibalik jurnalnya. Berapa rupiah? Arya? 2/6 dikali 8. Betul. Dikali 8.000. Kalau 8, betul. Nah ini sudah. Ini jurnalnya. Jurnal 1 Maret 2 kali jurnal ini. Alasannya tadi itu. Perusahaan nggak mau repot. Jadi nanti 1 Juli, ini saya tulis dulu ya, 1 Juli, perusahaan akan bayar cash-nya berapa yang dibayar ke investor? Arya? Perusahaan akan bayar bunga berapa? 4/6, Pak. Loh. Kan sudah minta 2 bulan perusahaan. Nanti akan ngasih ke investor apa? Full akan bayar full 6 bulan.
Ya, Pak. Iya, full. Betul, full 8.000. Betul, full 8.000. Gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman di sini? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke. Kalau ada yang bertanya saya ulangi. Butuh proses ini memang. Pelan-pelan. Tapi insya Allah bisa. Nanti diulangi bisa. Sampai di sini jurnalnya bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Tabel kita berarti berubah dikit. Ingat, berarti 1 Maret kita terima uang berapa dari nasabah tadi? Selain ini, selain 184.953, kita terima uang berapa? Pembayaran bunga tadi dari nasabah? 2667. 2667. Tandanya negatif. Tandanya negatif. Karena ini akan kita balikin lagi ya, tandanya negatif. Kalau cash paid tandanya positif ya. Kalau cash paid positif tandanya. Kalau cash receive kita terima ini tandanya negatif. Oke. Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Terus ada sedikit lagi yang perlu kita ubah di tabel kita. Interest expense di tabel sini itu kan harusnya interest expense dari 1 Maret ke 1 Juli. Betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Betul. Berapa bulan tadi? Maret ke Juli berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Sementara yang kita di tabel kita itu baru yang 6 bulan. Kan ini belum dikalikan. Makanya ini harus dikalikan berapa? Dikalikan? 4/6. 4/6. Betul. Belum selesai, tabel kita belum selesai. Makanya pelan-pelan, belum selesai. Agak berantakan. Saya ulangi lagi. Ini kan tadi adalah carrying amount dikalikan bunga pasar kan, dikalikan 5%. Ketemunya ini yang kita di tabel ini, betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, ini kan interest expense setiap 6 bulan kan, betul? Ya nggak? Ini kan setiap 6 bulan kan, ya nggak? Iya, Pak. Sementara yang 1 Juli ini posisinya karena 1 Maret ke 1 Juli itu baru 4 bulan. Makanya angka 9248 ini harus kita kalikan dengan 4/6. Seperti ini. Bagaimana? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, berarti amortisasinya juga menyesuaikan dong. Ya enggak? Ya enggak? Jadi amortisasinya adalah interest expense 4 bulan ini dikurangi dengan cash paid yang 4 bulan juga. Berarti dikurangi ini netnya antara ini, netnya nih, sebentar. Nah, ini digabung. Nah, ini digabung. Jadi interest expense 4 bulan dikurangi cash paid yang 4 bulan netnya. Berarti ini netnya dinetkan. Makanya saya tambah. Dinetkan. Nah, ketemunya ini. Apakah sudah benar tabel kita? Apakah sudah benar tabel kita? Benar, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, sudah. Benar. Pas. Benar. Begitu, selesai. Tinggal jurnal. Nah. Dicerna dulu pelan-pelan, 1 menit saya kasih waktu. Kalau bingung, minta tolong diulang, saya ulang insya Allah. Gimana, Jay? Imade Sanjaya, Jay? Aman, Jay? Aman, Pak. Oh, aman, Jay. Bisa menjelaskan ke teman-teman, Jay ya? Nanti, Jay ya? Semoga bisa, Pak. Wah, bisa. Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum saya jurnal? Sudah selesai tabel kita, tinggal jurnal. Ayo. Pak, saya ketinggalan jauh nggak apa-apa, saya ulangi. Pelan-pelan. Mungkin yang terakhir tadi, Pak. Amortisasi tadi, Pak. Oke, baik. Kalau saya ulangi lagi. Kalau bunga ini yang negatif 2667 bisa dimengerti, Heriko? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, sekarang kita ngitung interest expense dulu ya, Heriko ya. Amortisasi saja, Pak. Oh, amortisasi dulu ya. Berarti interest expense sudah ya. Kalikan 4/6 sudah ya. Sudah. Ya.
Nah, amortisasi itu adalah interest expense dikurangi cash paid, betul nggak? Oke, Heriko, rumusnya amortisasi adalah interest expense nih, interest expense, betul? Betul, Pak. Dikurangi cash paid net. Jadi dikurangi ini dinetkan dulu, ini loh, ditambah net. Netnya kan 533 kan ini. Kalau digabung ya, dijumlah. Betul nggak? Halo, Heriko? Heriko, masih? Iya, mute? Pak. Nah, jadi sama dengan interest expense ini 61 nih, dikurangi ini ini ditambah. Jadi 8.000 dikurangi 2667 lah ya, maksudnya di ini. Jadi ketemunya 832. Atau dengan kata lain, ini dikurangi dulu. Nah, ini maksudnya. Ini kan netnya 533 kan? Betul nggak, Eriko? Ya nggak, Eriko? Iya, Pak. Nah, berarti ini 615 dikurangi 533 kan ketemunya 832. Nah, sama kan? Sama. Nah, jadi gitu caranya ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, gitu teman-teman. Oke, semoga tambah paham ya di ini. Sudah jam 10 kita. Ya. Tapi insya Allah mohon waktunya sebentar, saya akan apa istilahnya? Oh, dengar suara ini enggak? Dengar suara ini sirene ini enggak? Teman-teman dengar, Pak. Dengar, Pak. Jadi itu artinya waktu kuliah sudah habis. Ada sirene itu, enggak apa-apa. Oke. Zoom-nya belum ditutup ya, Zoom-nya masih bisa. Oke. Sekarang gimana? Sampai di sini. Tinggal jurnal satu aja selesai kita. Lanjut jurnal. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Biar selesai ya. Seperti itu. Saya lanjutkan. Oke. Jurnal 1 Maret sudah kita buat, betul nggak? Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, gitu. Sekarang kita buat jurnal 1 Juli. Juli jurnalnya standar ya, karena ini adalah diskon berarti ya interest expense, bonds payable, cash gitu ya. Jadi cashnya sudah kita pasang duluan ya. Cashnya sudah kita pasang duluan 8.000. Terus di situ berapa amortisasinya teman-teman? Amortisasi dari 1 Maret ke 1 Juli berapa teman-teman di sini? Di tabel, berapa di tabel? 832. 832. Ya. Bunganya berapa kalau di tabel? Interest expense-nya selama 6 bulan berapa? 6165. 6165, Pak. Tapi kan sebelumnya kita sudah mengkredit 2667. Berapa yang harus kita catat supaya netnya itu ketemu ini? 6165. Berapa? Yang harus kita akui? 4.832. Tinggal ditambah. Ini tinggal ditambah. Ya kan? Makanya kalau kita netkan 8832 debit, kreditnya 2667, hasilnya berapa? 8832 dikurangi ini. Ya 615, betul nggak? Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ditanya berapa beban bunga kita net dari 1 Maret ke 1 Juli, jawabannya berapa? Kalau ditanya berapa bunga net dari per 1 Juli berapa bunga kita? 6.165 karena ini dikurangi ini. Ini kan kredit nih. Ini udah dikredit nih. Nah, ini. Loh, ini dikurangi ini. Ini 615 sesuai dengan tabel. Ini sesuai dengan tabel. Sesuai dengan tabel warna hijaunya. Sesuai dengan tabel. Jadi ini kalau dinetkan, ketemunya itu. Selesai. Oke teman-teman. Nah, ini jurnal kita. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman?
Halo? Nah, setelah ini normal. Setelah ini jurnalnya normal. Ya, setelah ini jurnalnya normal. Jadi jurnal nanti 31 Maret dan seterusnya. 31 Desember ya. Kalau di sini kan normal. 31 Desember 2019 berapa? Interest expense, di copy aja ini. Ini interest ganti interest payable. Berapa? Sesuai tabel? Tabel normal ini. Halo? Berapa? 9.209. 92 nih, betul. Ini sudah normal ini. Amortisasinya ini 8.000. Oke, cukup. Selesai kita. 1 Januari tinggal bayar 1 Januari 2020. Langsung interest payable pada cash. Ya, jadi nggak ada interest expense karena semua sudah diakui pas 6 bulan diakui di bulan Desember semuanya. Jadi ini langsung 8.000. Nah, sudah semua kita jawabannya. Gitu. Tabel amortisasi sudah, 1 Maret sudah, 1 Juli sudah, 31 Desember sudah, 1 Januari sudah. Ini jawabannya. Bagaimana teman-teman sekalian? Semakin mencerahkan atau semakin